Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Berjumpa lagi dengan Baik hari ini ya di pelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran Al-Quran Hadis. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah hadis tentang niat. Baik anak-anak, sebelum kita membahas ke hadis tentang niat, mari kita pelajari terlebih dahulu apa itu niat. Niat menurut bahasa artinya menyengajakan. Sedangkan menurut istilah adalah niat adalah menyengajakan sesuatu disertai dengan perbuatannya. Berarti kita berniat sambil melakukan sesuatu. Itu disebut niat menurut istilah. Baik anak-anak, sekarang kita membahas hadis tentang niatnya. Nanti kita membaca bersama-sama ya. Jangan ada yang diam aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atu yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu al-Bukhari. Satu kali lagi ya kita membaca hadis tentang niatnya. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atu yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu al-Bukhari. Artinya, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang mendapat apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya pada apa yang ia niatkan. Baik anak-anak, pembahasan yang terakhir kita akan membahas isi kandungan hadis tentang niat. Di sini isi kandungan hadis tentang niat semuanya ada 5. Yang pertama yaitu niat adalah syarat diterimanya perbuatan. Berarti ketika kita melakukan perbuatan harus disertai dengan niat kita. Karena misalnya kita melakukan sesuatu tapi tidak disertai dengan niat, nanti perbuatannya tersebut akan percuma saja karena tidak disertai dengan niatnya. Yang kedua, isi kandungan hadis tentang niat yaitu niat tempatnya di dalam hati. Misalnya ketika kita mau melaksanakan sholat zuhur, nah nanti ketika kita mau takbiratul ihram, bersamaan dengan takbiratul ihram kita juga harus melafalkan niat di dalam hati. Misalnya Allahu Akbar. Nah, bersamaan dengan takbiratul ihram nanti di dalam hati kita mengucapkan niat saya melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat fardu karena Allah. Kemudian
isi kandungan hadis tentang niat yang ketiga yaitu amal perbuatan akan dikasih balasan berdasarkan kadar niatnya. Misalnya kita melakukan perbuatan baik, niatnya karena Allah, nanti pasti akan dapat balasan yang baik juga. Tetapi ketika kita melakukan perbuatan baik tapi ingin dapat pujian dari orang lain, ataupun misalnya karena kita melakukan perbuatan tersebut ingin dipuji oleh calon suamimu, calon istrimu, atau calon mertuanya, nanti perbuatan tersebut walaupun baik tidak akan dapat pahalanya, karena niatnya itu bukan karena Allah tapi karena ingin dapat pujian. Kemudian isi kandungan yang keempat yaitu semua perbuatan niat karena Allah akan bernilai ibadah. Kita melakukan sholat niat karena Allah akan menjadi ibadah. Kita berangkat bekerja diniatkan karena Allah akan menjadi ibadah. Kita berangkat ke sekolah niat ingin mencari ilmu karena Allah, nanti juga akan menjadi ibadah. Makanya semua perbuatan harus diniatkan karena Allah. Nanti insya Allah perbuatannya itu akan termasuk menjadi ibadah. Kemudian yang terakhir, isi kandungan hadis tentang niat yaitu semua perbuatan yang membedakan pada niatnya. Misalnya kalau kita niatnya ingin mendapatkan ridhonya Allah, nanti juga kita akan mendapatkan balasannya dari Allah. Tetapi kalau misalnya kita berbuat kebaikannya karena ingin dapat pujian, karena ingin dianggap orang baik, karena ingin dianggap orang yang dermawan oleh sesama manusia, berarti nanti hanya mendapatkan balasannya pujian dari manusia saja, tidak mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini udah paham anak-anak? Kalau misalnya udah paham, mungkin cukup sekian pembelajaran untuk hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.